Feng Tianxing menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Jiang dengan sedikit kesungguhan di wajahnya. Memanfaatkan cahaya bulan, ekspresi serius Feng Tianxing membuat semangat Jiang tegang. Karena pertanyaan ini melibatkan terlalu banyak minat dan koneksi, dan setiap kata dalam jawaban ini dapat memengaruhi perubahan semuanya. Jiang asyik menunggu jawaban Feng Tianxing. Namun, Feng Tianxing hanya tersenyum tipis, lalu menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, aku tidak memikirkannya. Jiang tiba-tiba mencibir dan menghela nafas tak berdaya. Sepertinya cukup sulit untuk mendapatkan jawaban yang akurat darimu. Feng Tianxing menggelengkan kepalanya. Tidak, saya benar-benar tidak memikirkannya. Ada terlalu banyak hal yang tidak terduga. Dan saya bukan orang suci yang telah berkultivasi ke keadaan yang benar-benar kejam. Ngomong-ngomong, sikap setiap ras iblis dapat mengubah keputusanku. Aku tidak bisa menjamin hal semacam ini. Aku hanya bisa membuat keputusan saat itu. Jiang berpikir sejenak, tapi tetap menerima jawabannya, lalu meraba dagunya. Ketika kamu membersihkan klan iblis, apakah aku yang mengeksekusinya? Atau kelompok klan iblis yang dieksekusi? Atau apakah akhir dari semua klan iblis kita serupa? Hanya masalah waktu? Feng Tianxing menggelengkan kepalanya sedikit. Aku tidak bisa menjawabmu. Jiang terdiam sesaat, dan tiba-tiba topik berubah. Mengapa kamu memiliki kebencian yang begitu besar terhadap ras iblis? Bukan itu yang kamu katakan kepada orang yang boros, jalan surga yang ekstrim, kan? Pertanyaan ini membuat Feng Tianxing mengangguk. Bukan begitu. Aku benci setan. Aku tidak bisa melepaskan kebencian. Jadi aku pasti akan melakukan ini. Jiang, jika kamu keberatan dengan hasil akhir dari ras iblis, kamu bisa berdiri di sisi berlawanan dariku dan bertarung melawanku. Jiang menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Memegang pahamu adalah hari yang paling nyaman bagiku. Siapa yang akan menentangmu? Aku benar-benar tidak tahu betapa sulitnya mendapatkan sumber daya, kan? Atau apakah menurutmu aku telah ditutupi oleh hal-hal seperti sutra? Di permukaan, tidak terlihat. Karena alasan ini, Feng Tianxing juga menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, kamu tidak perlu memikirkan hal-hal ini. Dalam hal umurmu saat ini, jika kamu terus seperti ini, kamu tidak hanya tidak akan hidup untuk melihat hari ketika aku mengalahkan ras iblis, kamu bahkan mungkin bisa untuk bersaing dengan ras iblis tiba. Lebih baik menggunakan lebih sedikit hal rahasia. Aku akan membantumu memecahkan masalah rahasia kali ini, jadi jangan lakukan itu lagi di masa depan. Ngomong-ngomong, kembalilah ke akademi, dan aku akan mengatur beberapa orang yang kuat untukmu. Aku akan mengajarimu latihan dan metode yang diperlukan. Saat itu, kekuatanmu tidak akan meningkat terlalu lambat. Jangan khawatir. Aku apalagi kekuatan bawahanku. Lemah, saya hanya peduli apakah kesetiaan, kemampuan, mereka bisa dipupuk. Setelah berbicara, Feng Tianxing melemparkan liontin giok ke Jiang. Ambillah, pergi ke akademi untuk berlatih keras. Selama kamu tidak mengendur, kamu pasti bisa mengikuti jejakku dan menyaksikan jawaban yang paling kamu inginkan. Meskipun keadaan tidak berkembang persis seperti yang diharapkan Feng Tianxing, itu adalah cara untuk meyakinkan Jiang. Feng Tianxing tidak mendukung cara overdraft umur alam rahasia. Kecuali telah mencapai titik dipaksakan, itu akan dipertimbangkan. Karena umur, ditempatkan di luar alam rahasia, mewakili peluang tanpa akhir dan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Meski ada kalanya tidak ada yang didapat, selama praktiknya tidak ditinggalkan, itu mirip dengan memasuki alam rahasia. Memasuki alam rahasia, mereka hanya dapat memperoleh kekuatan yang diperoleh dari penebusan dosa tertutup, dan tanpa bimbingan guru terkenal, mereka tidak dapat memperoleh lebih banyak metode kultivasi dan meningkatkan kecepatan kultivasi. Secara umum, Feng Tianxing tidak mau membiarkan temannya Jiang mati begitu cepat. Setidaknya, biarkan dia melihat hari ketika iblis dihancurkan. Jiang pasti sangat penasaran dengan pilihan apa yang akan dia buat saat itu. Oke, aku akan kembali dan mengobrol dengan master dan yang lainnya. Lalu aku harus kembali dan bersiap. Saya tidak tahu apakah mereka dapat menyelesaikan tes yang saya tinggalkan untuk orang-orang boros kali ini. Jiang tiba-tiba melirik Feng Tianxing. Tes apa? Feng Tianxing tersenyum ringan. Ketika saya sedang mengatur tugas untuk mereka, saya mengatakan pengaturan untuk 10 hari ke depan. Hanya setengah bulan sejak saya bola-balik. Saya ingin melihat apa yang akan mereka lakukan dalam beberapa hari tersisa. Kinerja, apakah kamu tertarik? Jiang tak berdaya tersenyum. Aku punya minat kentut. Aku akan mencari tempat minum dulu. Jika kamu mengatakan ini hari ini, aku selalu merasa bingung. Jiang tidak tertarik dan Feng Tianxing terus bergosip di sini. Di bawah premis harapan hidup yang terbatas, Jiang telah menyia-nyiakan 2 kali. Dan esensi hidupnya mendekati batas kultivasinya. Kali ini dia pergi keluar selama beberapa hari, dan ketika dia kembali ke Feng Tianxing untuk melakukan sesuatu, sudah waktunya dia melepaskan semua pikiran dan latihan yang mengganggu. Keduanya mengucapkan selamat tinggal, dan Feng Tianxing kembali ke restoran. Dia secara singkat menjelaskan situasinya kepada tuannya Song Jie, dan meminta Song Jie untuk menangani masalah ini sendiri. Akibatnya,
Terobosan Feng Tianxing di alam menjadi agak masuk akal. Ini bisa dianggap sebagai menemukan payung untuk dirinya sendiri. Song Jie dengan enggan setuju. Setelah malam hening, Feng Tianxing mengucapkan selamat tinggal kepada Jia Luo dan yang lainnya pada hari kedua, dan kemudian bergegas kembali ke rumah Laksamana. Di dalam rumah gubernur. Ketika Feng Tianxing pergi pada hari ketiga, Sedu menemukan Rowet. Setelah beberapa diskusi, pendirian seluruh perguruan tinggi ditentukan, dan kemudian cetak biru dirancang. Sedu tidak memiliki banyak pengalaman, tapi dia tidak tahan dengan kekuatan di tangannya sekarang. Segera biarkan iblis di rumah Laksamana, yang memiliki sedikit penelitian tentang metode pertempuran, datang untuk merancang dan meletakkan beberapa susunan pertahanan sederhana di atasnya. Masih banyak ruang di posisi Arai. Karena Suedu tahu bahwa susunan yang dia temukan pasti tidak ada di mata Feng Tianxing, jadi dia mengambil beberapa untuk membuat angka, dan meletakkannya di sana, menunggu Feng Tianxing datang sebelum membuat keputusan. Setelah semua pekerjaan yang sibuk ini, sumber daya di rumah Laksamana dikosongkan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Untungnya, pada hari kelima, Presiden Pasar Gelap datang bersama sekelompok besar orang. Mengetahui situasi Ludu saat ini, dia sedikit membantunya. Presiden Pasar Gelap juga membuat kesepakatan dengan Sedu sesuai aturan kerjasamanya dengan Akademi Hongwu. Kondisi pertukaran yang paling penting adalah dia mendirikan Pasar Gelap di dekat Akademi, dan Boros bisa mendapatkan sumber daya yang sangat dia kurangi sekarang. Dengan cara ini, keseluruhan proyek dilakukan dengan tertib. Dalam setengah bulan, perguruan tinggi hampir didirikan. Adapun setan mutan di bawah Row Weber, Sedu mengatur tugas yang berbeda untuk mereka setiap hari, dan membagi setan ini sesuai dengan situasi penyelesaian. Dengan pengaturan yang lebih detail, kekuatan iblis ini dapat dimanfaatkan secara maksimal. Hanya dalam beberapa hari, Ludu telah menjadi teman dekat para iblis tersebut,